Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman dari kelompok 1B, yang mana pada kesempatan hari ini mungkin berkesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul Urban Oasis Apartemen. Silakan teman-teman bisa memulainya dengan memperkenalkan diri dulu, timnya, dan silakan memulai untuk presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan atas sambutannya. Jadi kami di kelompok BIM 1B akan presentasikan langsung Urban Oasis, yaitu bangunan apartemen itu sendiri dari Collaboration Project tugas akhir MSIP tahun 2024. Yang dimana kita lanjut ke tim kita terlebih dahulu. Saya perkenalkan satu persatu, yaitu saya sendiri, Ryan Agung Kusuma dari Ubris, ada Kak Aniki Kaila juga dari Polines, Farid Tri dari UNES, ada Kak Setio Dwi dari Ugris, ini ada Kak Ditya Yoga dari Universitas Semarang, kemudian ada Kak Francisca dari Untak Semarang, ada Kak Felix dari Unimed, kemudian yang terakhir ada Kak Putri dari Unis Kendal. Kemudian lanjut kita membahas tools apa aja yang mungkin kita pakai dari tugas kali ini. Yang pertama ada WhatsApp sebagai media diskusi. Ya, kemudian yang kedua ada AutoCAD buat modeling arsitektur, buat gambar kerja, dan lain-lain. Kemudian lanjut kita pakai Google Maps juga atau Google Earth sebagai sumber informasi dan data pada set juga. Jadi setnya bisa mencari informasi dari data Google Earth atau Google Maps di sekitar set. Kemudian yang keempat ada Microsoft Excel, itu buat ngestimasi biaya, mungkin ada RAB dan master budget. Kemudian yang kelima ada Canva juga buat media kolaborasi untuk seperti ini nih PPT buat presentasi juga. Ini bisa diakses oleh semuanya. Kemudian yang keenam ada SketchUp juga buat 3D modeling, itu udah wajib. Kemudian kita rendernya pakai aplikasi Enscape. Itu yang keenam. Terakhir kita pakai Google Chrome buat sumber literatur juga. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan kerja, di mana kita bagi tiga. Yang pertama itu ada konsep tahap awal buat bertujuan untuk menentukan arah atau pedoman utama dalam merancang desain bangunan, yang itu mencakup kayak studi pelaku, studi literatur, analisis site, diagram konseptual, yang terakhir ada master budget. Kemudian ada tahap kedua yaitu drafting modeling. Itu proyek kolaborasi ada yang mentransformasi ide-ide dari tahap konsep yang awal itu ke dalam gambar arsitektural. Jadi bisa lebih mudah dipahami. Kemudian yang terakhir itu tahap visualisasi, itu tahap akhir hasil dari tahap modeling gambar kerja agar lebih mudah dikomunikasikan dan dirasakan. Kemudian lanjut eh, sama Kak Aniki Kaila. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke dalam konsep desain. Sebelumnya kita masuk ke dalam isu yang terjadi di Semarang ini. Yang pertama itu ada semakin meningkatnya jumlah pendatang di kota-kota besar ini, seperti Semarang yang kita ambil itu berbanding terbalik dengan kesediaan lahan yang ruang hijau, taman, dan area rekreasi sebagai tempat pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan. Urban Oasis ini berkomitmen
untuk menjaga lingkungan melalui berbagai inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif. Kemudian kami memastikan juga bahwa semua proses perencanaan hingga pembangunannya memenuhi standar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami percaya dengan menjalankan bisnis ini, kita dapat menciptakan harmoni antara manusia dan alam. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu ada konsep desain perencanaan. Yang pertama itu ada lokasi strategis. Pemilihan lokasi yang strategis ini itu memudahkan pengunjung dalam menuju fasilitas publik. Kemudian ada desain berkelanjutan, konsep bangunan yang mengutamakan efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya terbarukan. Kemudian ada penggunaan bahan ramah lingkungan, yaitu penggunaan bahan ini contohnya seperti penggunaan kayu dari hutan berkelanjutan atau bahan yang dapat didaur ulang. Kemudian ada mengedukasi tamu. Program ini dirancang untuk memberikan informasi kepada tamu hotel mengenai praktik ramah lingkungan yang diterapkan oleh pihak apartemen, serta cara mereka berkontribusi dalam menjaga lingkungan selama menginap, termasuk pengelolaan sampah sesuai dengan jenisnya. Di next. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Pada perkembangan Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur ini terus meningkat. Apartemen urban oasis ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekitarnya, untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kemudian ada data. Berdasarkan data tahun 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang saat itu mencapai 1,77 juta jiwa. Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Semarang ini memiliki aktivitas perekonomian yang padat. Kota ini juga merupakan tujuan utama bagi penduduk lokal maupun luar daerah, baik untuk mencari peluang hidup yang lebih baik maupun berwisata. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh, maaf, sebelumnya ada data lokasi. Kita ini mengambil dari renovasi bangunan yang berada di lokasi Jalan Gajah Mada, Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis makro yang di dalamnya terdapat aksesibilitas, site context atau karakteristik, lalu SWOT analysis. Lalu untuk data existing, lokasi site berada di Jalan Gajah Mada Pekunden Semarang Tengah, Kota Semarang dengan KDP 60%, KLB 9 lantai dengan satu lantainya 5 meter maksimal, SEP 60 derajat, dan GSB bagian utara 4 meter, selatan 23 meter, barat 4 meter, timur 4 meter. Next. Lalu aksesibilitas. Di sini saya menampilkan akses bandara, yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani dengan jarak tempuh 8,5 km dalam waktu 17 menit. Di sini ada simbol pesawat. Lalu akses KAI, jalur kereta dengan akses terdekat dari site yaitu Stasiun Poncol, Semarang dengan jarak tempuh 6,1 km dalam waktu 14 menit. Juga ada stasiun alternatif yang bisa dipakai yaitu Stasiun Tawang. Lalu ada akses pelabuhan yaitu Tanjung Emas dengan jarak tempuh 7,5 km dengan waktu 20 menit. Lalu ada akses bus dan BRT terdekat yaitu di Terminal Purboyo dan halte BRT dengan jarak 6,9 km dalam waktu 17 menit. Lalu ada akses pintu tol terdekat yaitu di Gerbang Tol Gayam Sari dengan jarak 4,2 km dalam waktu 10 menit. Lalu gerbang tol lain yang bisa diakses juga adalah gerbang tol Banyumanik. Di sini dapat disimpulkan untuk aspek positif bahwa site kami ini sangat dekat dengan pusat kota Semarang, lalu dekat dengan Bandara Udara Jenderal Ahmad Yani dengan jarak 8,5 km, dekat dengan Stasiun Poncol dengan jarak 6,1 km, dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas dengan jarak 7,5 km, dekat dengan bus dan halte BRT dengan jarak 6,9 km, lalu banyak ojek online, angkutan umum yang masih eksis. Untuk aspek negatifnya,
rawan macet dikarenakan sepanjang jalan raya dekat site ini berada di pusat kota Semarang. Next. Lalu site konteks atau karakteristik di sekitar site. Kita ada fasilitas di Kota Semarang yaitu satu Masjid Raya Baitur Rahman, lalu ada Gereja Saint Maria Ratu Rosari Suci, lalu ada lapangan Pancasila, lalu ada Primaya Hospital dan lain-lain, lalu ada komersial yaitu Ramayana, Mall Ciputra, Plaza Simpang 5, Queen City Mall, Paragon Mall, DP Mall dan lain-lain, lalu ada hotel Neo Candi Simpang 5, Hotel Ciputra, eh, Horizon Ultima, Oak Tree Emerald, dan lain-lain. Dan di sini juga ada apartemen, Centralan Apartemen, Star Apartment, Phenomate Apartment. Di sini dapat disimpulkan aspek positif persaingan dalam mendirikan apartemen sedikit dikarenakan hanya ada 3 dalam area kurang lebih 45 km. Dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Ramayana, Mall Ciputra, dan Plaza Simpang 5. Lalu dekat dengan fasilitas kesehatan yaitu Primaya Hospital dan Klinik Esna. Dekat dengan ruangan terbuka yaitu lapangan Pancasila, lalu dekat dengan fasilitas peribadatan yaitu Masjid Raya Baitur Rahman dan Gereja Maria Ratu Rosari Suci. Lalu dekat dengan fasilitas pendidikan yaitu SMPN 37 Kota Semarang dan SMKN 7 Kota Semarang. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan SWOT analysis. Kita langsung ke traits, di mana kita dapat melengkapi fasilitas pendukung agar memiliki ciri khas atau perbedaan dengan kompetitor lain. Di sini juga ada opportunities yang dapat kita ambil, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas agar apartemen tidak kalah saing. Lalu transportasi umum untuk akses site itu sangat mendukung, sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Lalu penambahan jalur pedestrian, dan yang terakhir, site berada pada pusat kegiatan sehingga dapat memaksimalkan marketing apartemen urban oasis. Dilanjutkan pada teman kami, Pak Farid. Selanjutnya adalah analisis matahari. Analisis matahari merupakan pengaruh pergerakan arah matahari terhadap bangunan apartemen di lokasi saya. Analisis matahari. Rata-rata menurut data dari Meteo Blue di Kota Semarang, rata-rata panas tinggi berada di angka 32 derajat. Arah cahaya matahari berada di belakang set, kanan set, dan depan set. Oleh karena itu menghasilkan respon tersendiri, yaitu pertama menempatkan bukaan seperti jendela lebih banyak di bagian sisi utara dan selatan bangunan. Karena ini bangunan apartemen dan cuaca kota di Semarang cukup panas, maka setiap ruangan atau kamar wajib menggunakan AC atau kipas angin. Next. Selanjutnya adalah analisis angin. Rata-rata pergerakan angin di kota Semarang atau di sekitar lokasi set adalah 30 km per jam. Dengan rata-rata angin yang cukup tinggi, maka perlu menghasilkan respon, yaitu perlu dilakukan desain struktur yang mampu menahan tekanan angin, terutama di bagian atas bangunan. Dengan arah angin dominan barat laut, desain apartemen dapat memanfaatkan ventilasi alami untuk meningkatkan sirkulasi udara. Yang terakhir adalah untuk mengurangi tekanan angin pada permukaan bangunan, fasad dengan desain aerodinamis atau penambahan penghalang angin dapat diintegrasikan dalam rancangan. Next. Selanjutnya adalah ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan merupakan infrastruktur yang berada di sekitar lokasi set yang dapat dimanfaatkan sebagai manfaat di lokasi set. Yang pertama adanya tentermall. Tentermall dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung. Ada pos polisi
yang dapat dimanfaatkan sebagai pos keamanan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada BRI prioritas yang dapat dimanfaatkan untuk kemudahan akses dalam bidang keuangan. Ada pula restoran yang dapat digunakan dalam makanan dan hiburan. Next. Selain itu terdapat tempat ibadah yang dapat di back. Selain itu ada tempat ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar seperti gereja dan masjid. Selanjutnya ada kemudahan akses dalam mobilisasi karena adanya halte BRT dan adanya minimarket di sekitar lokasi set yang dapat dimanfaatkan dalam kemudahan dalam berbelanja. Next. Analisis pencapaian adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk menentukan lokasi pintu masuk dan pintu masuk atau utama, maaf. Dan di sini ada 3, yaitu ada in area yang terletak di sebelah selatan bangunan karena jalan satu arah ke arah utara, sehingga mempermudah kendaraan masuk. Lalu ada pintu keluar out area ini yang terletak di sebelah utara bangunan karena jalan satu arah ke arah utara, dan park area parkir yang terletak di bagian tengah bangunan. Next. Next. Oke, selanjutnya ada analisis kebisingan, yaitu proses untuk mengukur dan menganalisa tingkat kebisingan di dalam suatu bangunan. Di di dalam set yang sudah kita tampilkan ada 2 warna, ada yang biru yaitu aktivitas kendaraan dan yang orange adalah aktivitas manusia. Sumber kebisingan yang berasal dari manusia dan kendaraan ini kita responi dengan menempatkan area kamar apartemen jauh dari sumber kebisingan, lalu merancang area hijau terbuka di sekitar apartemen. Yang ketiga, membuat dinding penahan suara di keliling apartemen. Selanjutnya ada studi presiden di mana kita mengambil Warhol Residen Semarang sebagai studi presiden. Sudah ada beberapa gambar untuk Warhol Residen Semarang yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang, dengan luas area kurang lebih 1.200 meter persegi dengan luas bangun 18 meter persegi, dan terdapat fasilitas seperti kolam renang, sauna, gym, playground, dan lain-lain. Baik, selanjutnya. Kelompok kegiatan, ada beberapa kelompok kegiatan. Yang pertama kegiatan penghuni, seperti dimulai dari memarkirkan kendaraan, makan di restoran apartemen, pergi ke gym, berenang ke kolam apartemen, istirahat, dan beribadah. Kemudian, seperti karyawan resepsionis, itu kegiatannya dimulai dari memarkirkan kendaraan, menerima tamu di lobi, menyimpan data, meeting, dan beribadah. Next. Untuk kegiatan-kegiatan lain seperti karyawan keamanan, dimulai dari memarkirkan kendaraan, mengecek area apartemen, stay area keluar dan masuk, kemudian meeting. Selanjutnya cleaning service, dimulai dari kegiatan memarkirkan kendaraan, mengecek area apartemen, stay di area masuk dan keluar, kemudian meeting. Untuk karyawan gym dan restoran sama juga, dimulai dari memarkirkan kendaraan, bekerja, meeting, dan beribadah. Next. Nah, selanjutnya di sini terlihat diagram bubble, di mana diagram bubble ini merupakan gambaran tata letak ruang-ruang atau perencanaan ruang pada apartemen yang kami desain. Nah, kita dapat melihat sama-sama dimulai dari setiap pengunjung yang akan datang ke apartemen itu sudah pasti akan memasuki ruangan lobi terlebih dahulu. Nah, kemudian dari situ akan bisa mengakses ruangan-ruangan lainnya seperti hunian, meeting area, gym area, park area, dan resto. Nah,
Ruangan ini juga dikelompokkan berdasarkan zona-zona, seperti misalnya pada resto area itu terdapat bar, kitchen, dan outdoornya, di mana outdoornya juga memiliki area bar dan swimming pool. Next. Nah, selanjutnya yaitu gubahan bentuk atau yang sering disebut juga gubahan massa, di mana penyesuaian bentuk dengan kebutuhan ruang yang mana akan menghasilkan bentuk akhir bangunan. Di mana desain kami ini eh, dimulai atau berawal dari berbentuk balok atau kubus, kemudian akibat adanya ruangan publik seperti kolam renang dan bar, dan untuk memaksimalkan view juga untuk sunset di area barat, maka terjadi pengurangan massa pada bangunan. Selanjutnya itu mengurangi massa pada bagian tengah bangunan untuk merespon arah datangnya angin. Kemudian melakukan pengurangan pada massa bagian kiri bangunan sebagai kamar eksklusif pada bagian atas untuk memaksimalkan view. Nah, pada gambar yang kelima yaitu pembagian antara area-area hunian dan area publik. Nah, selanjutnya di gambar akhir yaitu merupakan bentuk bangunan jika dimasukkan ke dalam amplop bangunan. Next, Kak. Nah, selanjutnya itu konseptual zoning, di mana ini diterapkan sebagai upaya merujuk pada pembagian-pembagian eh, ruangan pada apartemen dalam memanfaatkan zona-zona ruangan. Nah, kita juga dapat melihat pada gambar untuk zona horizontalnya terdapat area untuk masuk keluar, kemudian parkiran, dan untuk core buildingnya. Selanjutnya untuk zona vertikalnya itu terdapat gambar untuk core building, kemudian untuk residence-nya, dan di setiap lantai juga terdapat penghubung antara apartemen kiri dan kanan, di mana dihubungkan dengan connecting bridge. Nah, pada bagian dan musola, kemudian untuk outdoornya terdapat swimming pool, lobby, gym, dan resto. Dan untuk ruangan paling bawah bangunan terdapat park area. Next. Kemudian ada grid struktur dengan serangkaian garis vertikal dan horizontal yang membagi ruang di dalam bangunan menjadi pola yang teratur. Dan ada beberapa elemen seperti lift, tangga darurat, dan jembatan penghubung dan kolam bangunan itu terintegrasi dalam sistem struktur untuk akses vertikal nantinya sempurna bangunan. Stairs tangga darurat yang terletak pada posisi strategis untuk memaksimalkan akses evakuasi saat keadaan darurat. Kemudian connecting bridge untuk itu sebagai penghubung antara dua massa bangunan yang mendukung integrasi ruang dan aksesibilitas. Kemudian building columns sebagai elemen utama yang menopang beban struktural. Next. Kemudian ada tampak depan. Gambar tampak depan menunjukkan fasad utama apartemen yang menghadap ke jalan utama. Pada gambar ini terlihat pintu masuk utama yang dikelilingi oleh jendela-jendela besar serta balkon yang menambah kesan modern. Pencahayaan di bagian depan apartemen dirancang untuk memberikan kesan terang dan menyambut, dengan tanaman hijau yang diletakkan di beberapa titik untuk menambah kesan alami sebagai bagian dari konsep oasis. Next. Kemudian ada tampak samping kanan.
Tampak samping kanan menunjukkan sisi apartemen dengan beberapa jendela yang menghadap ke arah samping bangunan. Di sisi ini dapat dilihat adanya balkon kecil pada beberapa unit dan elemen struktural yang mendukung kestabilan bangunan. Dinding beton yang lebih terlihat dan tidak banyak elemen dekoratif, tetapi tetap menjaga kesan modern yang dengan material yang digunakan. Next. Kemudian ada tampak samping kiri. Gambar tampak samping kiri hampir mirip dengan sisi kanan, namun di sisi ini terdapat akses pintu samping untuk masuk ke area parkir atau ruang pelayanan lainnya. Beberapa unit apartemen juga memiliki balkon di sisi ini, memberikan variasi pada desain eksterior. Pada tampak ini terlihat juga beberapa pipa atau saluran untuk sistem air dan ventilasi yang disembunyikan dengan rapi di balik elemen bangunan. Next. Kemudian tampak belakang. Tampak belakang menampilkan area lebih private dari apartemen. Biasanya bagian belakang ini mencakup taman atau area utilitas tambahan seperti ruang laundry atau gudang. Gambar ini memperlihatkan elemen struktural seperti pintu darurat kenyamanan penghuni. Selain itu, tampak belakang seringkali lebih sederhana dibandingkan dengan tampak depan, dengan fokus pada fungsionalitas. Next. Selanjutnya, terdapat eksterior bangunan. Bagian eksterior bangunan seperti yang kita lihat menggunakan warna putih dan abu. Ini melambangkan kebersihan, kemurnian, dan juga kesederhanaan. Kita lihat juga pada bagian kiri terdapat juga bar atau coffee shop privat yang digunakan sebagai oleh para penghuni apartemen. Selain itu juga bisa memaksimalkan view sunset pada sore hari secara terbuka. Next. Selanjutnya yaitu interior lobby. Seperti yang kita lihat, bagian lobby hotel didominasi oleh warna putih karena bisa memberikan kesan yang luas dan bersih. Selain itu juga warna putih bisa digunakan untuk menyerap panas matahari. Next. Selanjutnya yaitu gambar interior coffee dan bar. Bagian coffee dan bar ini juga didominasi oleh warna putih dengan adanya sedikit aksen kayu. Ruangan ini bisa memuat orang kurang lebih sampai 50, ditambah view jendela besar di sebelah kanan pada ruangan ini. Next. Next. Selanjutnya, interior ruang gym. Bagian gym juga didominasi oleh warna putih, ditambah dengan scanner skin pada bagian barat jendela untuk menyaring sinar matahari langsung. Seperti yang kita lihat, orang yang olahraga di sini bisa melihat view sambil berolahraga secara sehat dan bugar. Next. Selanjutnya itu interior kamar apartemen. Bagian kamar apartemen seperti yang kita lihat, layaknya sebuah kamar apartemen, ada kasur, TV, dan lain-lain. Kamar ini termasuk ke dalam ukuran standar apartemen yang dimana ukuran paling kecil dari jenis kamar bangunan. Terdapat juga balkon pada bagian bangunan yang bisa digunakan untuk pencahayaan dan tempat untuk AC. Next.
Oke, kita masuk di master budget. Master budget di sini yang pertama yaitu ada biaya pengadaan tanah yaitu 8.970 juta. Yang kedua ada biaya proyek fisik di mana ada pembersihan lahan, ada jalan lingkungan, saluran drainase, area parkir dan area hijau dengan total biaya 72 juta. Masuk di biaya per lantai di mana kita terdapat 14 lantai dengan harga satuan 4.179 dan total seluruhnya yaitu ada 45.112.305.500 rupiah. Lanjut. Selanjutnya ada biaya perlengkapan di mana ada perlengkapan tata udara, lift, dan utilitas dan lain sebagainya dengan total biaya 39.989.844.000 rupiah. Lalu ada perlengkapan seperti CCTV, penunjuk arah dan lain-lain dengan total 1.353.369.150 rupiah, maaf. Dan ada biaya jasa profesional, jasa arsitek, konsultan, dan kontraktor dengan total 7.669.091.000. Jasa administrasi ada 5.639.036.125 dengan total akumulasi biaya pembangunan ada 121.665.969.150 rupiah. Next. Di selanjutnya ada pendapatan. Yang pertama ada pendapatan dari sewa ruang meeting dengan jumlah harga per tahun yaitu 58.500.000 rupiah. Lalu yang kedua ada pendapatan sewa dengan fasilitas minimarket dan coffee shop dengan harga per tahun diakumulasi menjadi 240 juta. Lalu ada pendapatan sewa hotel dengan 2 tipe kamar yang kita rancang dengan harga total per tahun ada 76.968.000 dan pendapatan public hotel, pemanfaatan ruang public hotel seperti restoran, bar, dan gym dengan jumlah harga per tahun 1.011.571.200 rupiah. Dan dengan total pendapatan seluruhnya yaitu 78.278.071.200 rupiah dengan penetapan biaya tetap ada air, listrik, maintenance, gaji karyawan, asuransi, promosi, dan pajak bangunan dengan total 31.311.228.480 rupiah. Next. Bisa dihitungkan pendapatan bersih menjadi 43.052.939.160 rupiah. Lalu di sini ada perhitungan return of equity atau ROE hotel dan sewa pabrik tadi dengan biaya bangunan seluruhnya 121.665.969.150 rupiah dengan pendapatan bersih
Rp43.939.160 dan hasilnya yaitu 2,8 sekian. Jadi dari perhitungan master budget dan pendapatan di atas diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan urban oasis apartemen ini selama 2 tahun 8 bulan. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf Pak, ini kita langsung ganti ke gambar kerjanya. Boleh, Jadi saya silakan. stop Nah, di nah, sini ya. baik. Eh, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan. Kelihatan. Bentar ya, kurang. Oke, udah aman ya? Hmm. Silakan Kak Tio bisa Izin, langsung oke. presentasi. Izin menjelaskan, di sini ada gambar kerja arsitektur untuk yang pertama. Gambar pertama yaitu site plan. Bisa disimak untuk landscape. Kita membuat landscape ini menjadi area hijau untuk atau sebagai respon dari analisis kebisingan dan analisis lingkungan yang telah kami buat. Di sini juga bisa disimak ada coffee coffee outdoor itu berada di lantai 3, jadi bisa langsung diakses di lantai 3. Langsung saya lanjutkan ke Dina Semi Basement. Next. Untuk sirkulasinya, kita menggunakan sirkulasi satu arah. Eh, untuk masuknya ada bagian selatan dan keluarnya bagian utara. Di sini apabila kita ingin mengakses lift, kita bisa langsung lurus lalu belok kiri dan belok kiri. Untuk Dinas Semi Basement sendiri terdapat ruang parkir, lift, dan ruang genset. Untuk ukuran parkir mobilnya sendiri yaitu 2,5 kali 4,5 meter. Lalu next, denah lobi lantai 2. Jadi pengunjung bisa masuk melalui lobi langsung bisa menemui ruang tunggu dan bisa masuk langsung ke area ruang tunggu ruko 1 hingga 6 dan bisa mengakses lift itu di bagian kiri dan bisa juga mengakses toilet di bagian kanan. Dari denah lobi lantai 2 sendiri tersedia gym area sebelah kiri, juga bisa mengakses bar dan kitchen restoran di sebelah kanan. Selanjutnya, kita menuju ke denah apartemen lantai 3. Di sini pengunjung bisa eh, mengakses musola apartemen yang telah disediakan dan juga tempat wudhu wanita maupun wudhu pria di bagian kiri. Untuk eh, lantai 3 ini kita juga menyediakan komersil berupa ruang meeting yang bisa disewakan yang berjumlah 2 ruangan. Untuk lift sendiri juga di sebelah kiri. Bisa dilanjutkan, Rehan. Oke, jadi lanjut aja ya. Layout apartemen yang di lantai 4. Dimana kita lihat sendiri dulu dari kamar apartemen. Saya bahas di sini setiap kamar apartemen yang di lantai 4 sampai lantai 10 itu masih ke kamar apartemen yang standar di mana cukup setiap kamar itu berisi sekitar 2 orang. Jadi eh, ya seperti layaknya sebuah kamar apartemen itu terdapat kayak kamar mandi dalam. Kemudian kalau misal di apartemen itu kan wajib ada balkon. Jadi kita kasih balkon di sini sebagai ruang untuk kayak tempat penyimpan pembuangan AC gitu. Oh ya, di lantai 4 sampai 10 ini kita ada beberapa kamar yang eh, tipenya itu dua, dua kamar. Jadi eh, mungkin khusus untuk pasutri dan 1 orang anak, yaitu di sebelah
tengah ini, bagian tower yang besar yang bisa kita lihat di tanda panahnya gitu. Kemudian langsung lanjut ke bagian tengah bangunan, di mana ini area space dari green space, yang dimana atasnya itu nanti kan itu ada kayak jembatan connecting bridge. Jadi kita inisiatif bikin semacam kayak tempat duduk tapi di bawah connecting bridge. Jadi bisa tempat santai buat penghuni apartemennya. Kemudian di depan juga, kalau ini kan misal di depan em, secara terbuka. Jadi kalau misal hujan bisa ditaruh, bisa pindah ke tempat duduk di green space. Jadi kalau misal di depan itu bisa buat sunset. Kemudian kita juga ada menambah fasilitas kolam renang di area depan. Jadi bisa kalau misal sore itu jam 4 sampai jam 5 bisa sambil nongkrong-nongkrong, atau kalau misal suka ya bisa sambil berenang juga. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk ke kamar apartemen yang tipe studio. Ini kita sama ya, kamarnya dari lantai 4 sampai 10 yang aku udah jelasin tadi. Nah, ini ada penghubung di tengah bangunannya. Jadi setiap lantai itu connecting bridge-nya atau penghubungnya itu cuma satu. Jadi dari bawah itu penghuni apartemen naik ke lift bisa. Kemudian kalau misal pindah ke satu tower itu kita pakai penghubung. Itu kenapa? Karena kita menghemat biaya lift, karena yang seperti yang kita tahu biaya lift itu sangatlah mahal ya. Jadi misal lebih efisien juga kita pakai connecting bridge gitu. Ini lantai 5 sampai dengan 10 kurang lebih sama. Cuman ini apa penghubungnya itu dipindah-pindah aja. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke atas sendiri, yang dimana kita tahu em, yang paling atas itu sebelah kiri tower ini apartemen yang first class. Ibaratnya ini kayak satu keluarga yang mungkin high class gitu. Ukuran kamarnya juga lumayan besar, yaitu 6 kali 8 per kamarnya. Terdapat bagian kiri itu 3 kamar, bagian yang tengah itu juga 3, tapi ditambah juga dengan ruang tamu dan dapur juga, yaitu lumayan besar di sini buat first class. Ini terdiri dari 4 lantai, lantai 10 dan 14. Nah, kemudian kita masuk ke potongannya. Ya, seperti yang kita lihat, ini terlihat potongannya di sebelah kanan dan kiri. Di kiri bangunan atau bagian kanan bangunan itu terdapat tangga darurat. Jadi setiap dari peraturan bangunan apartemen itu sendiri, itu kan kita harus bikin wajib tangga darurat buat misal ada kebakaran dan lain-lain gitu sih. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada potongan yang satunya juga. Ini terlihat beberapa kamar dan juga ada beberapa lobby. Kemudian ada tempat parkir juga atau parkir area. Terlihat semuanya. Dan kita langsung lanjut ke denah titik lampu atau semi basement. Ini kita pakai lampu yang agak lumayan panjang karena di apartemen itu ya wajib listriknya terang. Juga ini ada ruang genset juga ya seperti yang kalian lihat. Dan lanjut di tengah titik lampu lantai 2 seperti ini. Lantai 3 juga sama. Lantai 4 kira-kira seperti ini. Nah, ini yang aku unikkan di lantai 4-nya. Ini lampunya sebenarnya cuma di ruangan-ruangan tertentu. Jadi kalau misal di ruangan gedung atau area terbuka ini biasanya pakai lampu yang pakai baterai gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini di instalasi air kotor dan air bersih. Ini lumayan penting ya. Jadi misal di
eh, apartemen itu kan tandon airnya harus paling atas. Nah ini apa ya? Harus pakai mesin itu loh, apa namanya? Aku lupa. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Mesin pendorong. Iya Water benar, pump. itu ya water pump itu dialirin ke atas dulu ke tandon air, habis itu ya kita habis ngalirin ke bagian setiap kamar apartemen. Jadi begitu dari bawah terus dialirin ke atas langsung ke kamar, kemudian di pembuangan juga kita pakai satu pipa yang lumayan gede sebenarnya, tapi saya kurang tahu ukurannya berapa. Nah ini bisa dilihat ya gambarnya, urutannya kira-kira seperti ini sampai kita di bawah ada ground tank dan septic tank gitu. Mungkin cukup sekian Pak, kalau misal ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Kita sampai sini. Baik, terima kasih buat teman-teman sudah mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kolaborasinya. Mungkin saya ada sedikit saya apa namanya review lagi ya dari tadi, boleh buka dari yang presentasi yang sebelum gambar kerja apa namanya, PT yang awal. Oh, oke baik Pak, benar. Bentar ya Pak, ini error. Ini udah terlihat Pak? Baik ya. Sebelumnya saya boleh tahu nggak komposisi tim di kelompok ini, yang arsitek berapa orang, yang sipil berapa orang, atau ada jurusan lain? Izin menjawab Pak. Jadi kalau misal di arsitek kita ada 2 orang, ya saya sendiri sama Pak. Saya Pak Setiadi Meliawati. Ya, Wah, Setio. selebihnya sipil ya. Lainnya sipil semua. Oke, baik. Iya Pak, Saya benar. boleh lihat di latar belakangnya, latar belakang dulu. Nah, sini kan teman-teman latar belakang pembangunan apartemennya apa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Semarang dan sekitarnya, karena ada apa populasi masyarakatnya yang bertambah ya. Cuman saya sedikit koreksi ya. Dengan meningkatkan jumlah penduduk di Semarang, pembangunan apartemen ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan. Jadi sebenarnya bukan mengurangi ya. Jadi bahasanya bisa diganti itu mengurangi itu mengatasi. Sehingga dibutuhkan apartemen sebagai hunian vertikal untuk mengatasi eh, kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Mungkin bisa ditambahkan seperti itu ya. Kalau mengurangi berarti kan jumlahnya dikurangin kan. Kalau gini kan kita buat apartemen itu mengatasi kan bahasanya. Ini itu satu ya yang di latar belakangnya. Kalau untuk angka-angka atau data dari pertambahan penduduk, berarti udah cukup mendasari. Ya, cuman bahasanya aja diubah menggunakan bahasa tadi. Misalnya pembangunan apartemen ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk dan terbatasnya lahan di area kota Semarang. Gitu aja. Terus coba berikutnya. Coba next. Boleh di scroll nggak? Oh, berarti teman-teman mengambil lokasinya yang mana saat ini menggunakan merupakan lokasi sebuah hotel ya, Hotel Ibis Semarang ya. Iya, Pak. Iya Pak, betul. Hotel Ibis Semarang ini berapa lantai ya kira-kira? Sama, 9 lantai juga. Iya Pak, kalau misal di peraturan Kota Semarang itu maksimal, ini kan jarak
antar lantainya itu 5 meter, mungkin sekitar 9 lantai nih Pak. Itu. Hampir sama ya, mendekati ya. Baik, Iya Pak. terus lagi next. Next lagi coba turun ke bawah. Coba saya kan ada filenya teman-teman. Makro analisis ya. Nah, di teman-teman kan ada analisa apa namanya? Ada analisa yang kayak lokasi dekat dengan bandara, akses KI. Ini kan eh, aksesibilitas terhadap mereka keluar dari kota kan. Salah satu dasar pemilihan lokasi di situ. Nah, mungkin saya masukan dari saya, teman-teman juga ini juga ada set konteks, ada apartemen, hotel, komersial, fasilitas. Jadi teman-teman bisa nyebutin apartemen ini didasarkan atas kebutuhan ya untuk target pasarnya misalnya pasangan muda ataupun para umur pekerja yang masih lajang, yang mana bekerja di sekitaran. Nah, jadi ada teman-teman tambahkan peta ataupun data seperti di sini ada perkantoran, ini ada perkantoran yang jaraknya. Jadi sehingga yang menjadi user ataupun penghuni apartemen itu ya orang bekerja biasanya kan. Sebenarnya kan mereka kenapa memilih tinggal di apartemen? Sebenarnya lebih ke bagaimana mereka dekat dengan lokasi kerja mereka kan. Kalau ini kan akses pelabuhan, ini kan mereka lebih ke ini bahasanya hubungan penghuni warga Semarang terhadap kota lain kan. Mungkin ini perlu juga teman-teman. Kalau ibaratnya properti itu dia menjual ini di brosurnya ada kayak gini nih. Ada akses pelabuhan. Nah, tapi tambahkan aja untuk yang area perkantoran berapa kilometer dari ini. Jadi apartemen teman-teman tuh ya untuk mewadahi para pekerja yang misalnya pekerja yang kerja di Mall Paragon ataupun di mana di hotel apa gitu. Seperti itu. Terus coba next lagi. Boleh next lagi nggak? Oh iya maaf Pak, Scroll ke ini bawah. agak macet-macet. Oh iya. Atau saya yang ini ya, share screen ya. Oke boleh Pak, boleh. Stop dulu ya, di stop Saya dulu matiin aja. dulu Pak. Ya, oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Oh ya, udah ya. Ini kan set konteks dekat dengan ini boleh ditambahkan. Mungkin yang tadi karena usernya tadi adalah apa namanya? Ini teman-teman udah nyebutin kekuatan, weakness-nya, opportunity-nya sudah bagus. Mungkin yang tambahan tadi saya bilang ya, karena memang usernya itu ya katakan untuk para pekerja yang menginginkan akses ke tempat kerja lebih dekat dari hunian mereka, maka memilihnya tinggal di apa namanya apartemen. Terus di ini analisa. Ini tadi teman-teman ada menganalisa apa namanya lintas matahari, angin, terus analisa lingkungan terhadap sekitar, ini analisa pencapaian. Ini bahasanya analisa zoning aja nih, penzoningan aja nih, apa namanya ya, analisa pencapaian bahasa ininya kalau di arsitektur zoning. Ya zoning ya, kan bahasa yang lebih pencapaian ini kan kayak bahasa apa tulisan ya, tapi zoning area aja tuh, analisa zoning. Bisingan udah presidennya ini. Nah, ini kegiatan nah, lobby. Nah, jadi saat ada gubahan bentuk. Nah, gubahan bentuk ini mungkin tadi kan bahasanya kan kalau saya dengar di presentasi bentuknya kotak. Nah, bukan akibat ya bahasa yang guna. Berdasarkan analisa kegiatan yang telah kami lakukan, sehingga bentuk
bangunan yang dalam mencari bentuk bangunan yang paling tepat untuk berdasarkan analisa kegiatan di apartemen ini. Mungkin namanya, kalau ini setahu saya namanya bentuknya podium ya, jenis gedung bangunan gedungnya podium dengan ada 2 massa dengan dibuat perbedaan tingginya dengan tengah sebagai jalur sirkulasi udara. Mungkin bahasanya lebih berdasarkan analisa kegiatan ataupun analisa angin. Jadi bahasanya berdasarkan analisa teman-teman di atas tadi ya, sehingga mendapatkan gubahan massa yang seperti ini. Nah, ini perubahan bentuk, ini konseptual zoning, ini horizontal, vertikal, ini udah betul. Nah, mengenai core building, setahu saya sih rata-rata sih nggak ada masalah. Teman-teman buat core buildingnya di tepi, di sisi bangunan. Sebenarnya core building itu kan inti bangunan kan, atau struktur intinya itu ada karena dia berbentuk konstruksi shear wall kan, di tengah tuh. Tapi nggak apa-apa, di sini apa tujuan teman-teman kenapa core buildingnya di sini mungkin bisa ditambahkan nanti ya di presentasinya. Nah, grid struktur, ini teman-teman menjelaskan grid struktur. Ini ada emergency stair. Ini, nah nanti saat teman-teman menjelaskan gambar kerja, teman-teman bisa juga menyebutkan tadi grid strukturnya dengan grid bentang 8 meter di sisi sini, 6 meter sisi sini, jelasin deh. Tadi cuma menjelaskan gambar aja, tapi sebutkan aja ukurannya. Nah, ini tampak depan. Nah, tampak samping. Kalau tampak samping, yang tampak samping kiri ini liftnya di mana ya? Oh iya Bisa Pak, ini dijawab? mohon maaf banget. Ini kan misal ditampak samping kiri itu salah Pak. Jadi ini sebenarnya tampak samping kanan, salah penulisan. Oh, ini kanan Jadi ya? Ini liftnya di mana ya? iya, benar. Ini di tengah, jadi di dalam, di tengah-tengah bangunan itu kan tembok juga kan, ditampak samping. Nah, di sini. Sebenarnya, jadi di dalam di dalam core building itu apa aja fungsinya? Lift, kemudian ada tangga darurat, kemudian ada pipa-pipa yang gitu, air kotor Utilitas. dan bersih gitu. Iya, utilitas. Nah, sebenarnya kan ini cuman masukan aja. Di sisi kanan ini karena teman-teman menaruh liftnya di sisi ini, dari segi view kalau kita lihat berarti di sini ya, di sisi utara selatannya mana ya? Nah, itu sebenarnya bisa jadi keunggulan dari desain teman-teman. Mungkin liftnya teman-teman buat pakai kaca sehingga bisa melihat city view gitu, kayak gitu bisa nih. Yang bagian sini nih teman-teman olah liftnya. Makanya saya tanya dulu. Nanti kita ulang lagi pembahasannya yang mengenai lift saat kita lihat gambar kerja ya. Nah, mungkin bisa dibuat dari kaca. Jadi orang naik lift tuh bisa lihat city view kayak gitu tuh. Jadi keunggulan dari desain teman-teman. Terus ini visualisasi berarti di sisi ini ya, di kanan atas ya, yang lift itu ya. Iya Pak, betul. Nah kan ini bisa jadi daya tarik apartemen ini dibuat kaca. Tapi balik lagi dianalisa dulu, memungkinkan nggak dibuat kaca di sini? Karena dia core building kan. Jadi bisa jadi CCTV gitu. Nah, satu lagi kan karena di Tor itu ada namanya unsur lokal kontennya. Mungkin teman-teman baiknya di bagian lobby ini teman-teman sedikit memasukkan unsur khas Semarangnya mungkin ya, kayak ukiran atau apa, batik atau apa ya di backdropnya, sehingga jadi teman-teman secara memenuhi kriteria penilaian di Tor ya, sehingga nilainya bisa dipenuhi gitu. Di bagian welcome ini mungkin sedikit. Kalau yang lainnya kan penting biasanya tercermin tuh di bagian lobby atau di resepsionis tuh untuk lokal kontennya. Terus mengenai kamar, lebih baik kalau teman-teman mau bahasanya, karena ini namanya
bangunan ini namanya apartemen, mungkin lebih tepatnya menurut saya jangan kamar ya, karena kalau kamar identik dengan hotel. Jadi teman-teman bisa menyebutkan untuk unit dengan tipe studio atau untuk unit dengan tipe first class. Jadi unit bahasanya ya, dengan kamar ya. Karena kamar itu identik dengan apa ya, kayak rumah sakit ataupun hotel ataupun yang sejenis itu gitu. Nah, untuk master budget di sini kan teman-teman sudah membuat eh, biaya pembelian tanah, biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan. Oke. Mungkin perizinan tambahin aja ya, perizinan dikit ya. Ada biaya perizinan karena kan untuk membangun sebuah bangunan yang ini ada perizinan yang harus diurus, karena itu teman-teman coba cari di apa namanya literaturnya di internet, biaya perizinan berapa, masukkan saja di salah satu menjadi komponen dari biaya pembangunan ini. Terus mungkin kalau menurut saya untuk bangunan gedung untuk angka 4.179.000 ini terlalu murah. Makanya saya kalau kita lihat return of apa namanya BEP-nya kan 2,8 terlalu cepat gitu. Karena ini terlalu murah teman-teman naruh harganya. Mungkin kalau bangunan tuh bisa di 7 atau 8 juta kan. Karena secara struktur dia bukan rumah aja sekarang 4 jutaan sampai 5 jutaan. Jadi mungkin coba cari lagi literasinya untuk gedung tuh berapa per meternya. Sehingga ini sebenarnya teman-teman sudah bagus dalam menentukan komponen-komponen biaya dan apa ya dalam menentukan master budgetnya. Cuman coba koreksi ini sehingga biar biar kan yang dilihat di sini kan bagaimana teman-teman apa namanya langkahnya dalam membuat master budgetnya ya, komponen-komponen yang mempengaruhi udah disebutkan semua. Cuman biar ininya lebih masuk akal aja. Jadi mungkin antara 7 atau 8 juta per meter. Terus tata udara ini betul, dan ini terus semua pendapatan sehingga ada pendapatan, ada pengeluaran sehingga bisa menentukan break-even pointnya berapa lama. Jadi lebih ke harga per meter bangunannya. Karena di sini 4 juta, anggap harga satuan ini kan ada pekerjaan struktur yang ada pekerjaan arsitektural kan. Mungkin juga ditambahkan juga mungkin di pekerjaan interior ya. Kalau apartemen itu kan salah satu biaya untuk lobby itu kan masuk ke mana akan jadi biaya pembangunan ya. Kalau unit-unit dari apartemen itu biasanya baru penghuni yang akan merenovasinya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Gambar kerja. Nah, untuk gambar kerja ini uh, untuk site plan ini teman-teman ini memotong di lantai berapa nih ya? Boleh bantu dijawab? Ini lantai podium ya, yang ada kolam ya? Lantai, iya bener Pak. Yang lantai, berarti lantai 4. Nah, untuk site plan itu, yang dijadiin site plan itu sekitar terhadap lantai dasar. Lantai dasar itu ini, lobby. Sehingga kita mau lihat sirkulasinya. Jadi di sini juga teman-teman buat jalan di sini, mana jalan, mana in out-nya gitu. Terus apa namanya buat juga in out untuk penghuni ya samain aja sih kalau ada kayak bahasanya apa namanya bahasanya kayak ada mobil untuk building maintenance atau apa. Kalau sebenarnya tuh ada, kalau di benernya itu ada in out untuk penghuni, satu lagi untuk pengelola namanya. Ada main entrance, ada side entrance. Side entrance itu untuk pengelola, misalnya mobil box buat apa, mobil uh, truk buat apa, jadi beda jalan. Tambahkan aja di sini masih ada lahan kan. Nah, tapi terhadap lantai ini ya, lantai yang lobby ya, bukan lantai 4 ya. Karena kita kan melihat kontekstual sirkulasinya terhadap dia masuk. Nanti di sini teman-teman misalnya di lantai 1 ini arah masuk basement di mana dibuatin ramnya. Ini kan belum kelihatan ya. Ini ada ram harusnya kan. Di basement ini ramnya ditambahkan di bagian mana di lantai
lobby ini RAM-nya. Itu baru sekitarnya. Terus di lantai dasar ruko-ruko. Oh, ini nih. Oke. Ruko-ruko. Ini saran saya kalau ruko-ruko ini bahasa kios ya. Ini dikasih aja partisi kaca. Karena apa namanya di apartemen itu lobbynya rata-rata ada pintunya ya, bukan kayak kebuka kayak gini. Kalau ini kayak apa namanya? Kayak bazar gitu kan. Nah, dia ada pintunya karena ini tidak akan selalu beroperasi 24 jam. Ya, jadi perlu ada karena di sini ada laundry nanti, ada orang jual makanan, ada yang jual alat tulis ataupun yang lainnya. Jadi dikasihin aja nih partisi kaca dengan pintu ya. Terus untuk tangga ini kan saya lihat lift nih kan teman-teman, lift nih. Nah, lift ini eh, itu tadi yang saya bilang bisa view-nya ke luar nggak? View-nya ke city view nggak dengan posisi lift di sini? Satu lagi yang saya belum lihat dari teman-teman untuk pertama untuk utilitas ya, untuk pemipaan apa ini belum ada saf. Teman-teman bagaimana mengatasi tiap-tiap unit ini ada safnya nih. Ini ada kloset. Nah, 2 unit ini ada saf satu. Mungkin bisa lihat salah browsing teratur denah hotel seperti apa, denah apartemen seperti apa. Karena untuk bangunan tinggi 9 lantai ini butuh staff untuk area untuk apa namanya? Untuk apa utilitasnya. Nah, untuk tangganya ini berarti ini tangga sepenuhnya penghuni menggunakan lift ya? Halo? Jadi Pak, misal di sebelah kiri itu kan pakai lift Pak. Nah, otomatis sebelah kanan towernya yang kecil itu kan kalau misal penghuninya nggak bisa pindah ke kanan karena yang kanan itu nggak ada liftnya. Jadi kita pakainya itu jembatan penghubung gitu Pak. Di tiap lantai ya? Iya, tiap lantai. Ini kan yang lantai 4 masih di bawah. Jadi kalau misal lantai 5 ke atas, nah udah pakai jembatan penghubung gitu. Ya berarti kan menggunakan lift semua ya? Yang sebelah Untuk kiri iya Pak. ya maksudnya yang sebelah kiri lift, habis itu mereka crossing lewat skybridge ini ya? Iya bener Pak. Berarti kan tangga ini digunakan untuk bahasanya untuk darurat saja kan? Iya bener Pak. Nah, ini kan kalau saya lihat tangga darurat, coba teman-teman buka apa namanya data arsitek, tangga darurat tuh nggak boleh terlalu besar kayak gini. Kenapa? Karena tangga darurat tuh orang turun tuh harus apa namanya ada standarnya ya. Orang turun tuh nggak boleh saling mendahului, jadi harus apa yang ngantri gitu biar tidak karena itu di kondisi crowded nggak bisa saling motong kalau terlalu lebar ini lebar berapa ya nih satu ininya. Coba teman-teman lihat di data arsitek ya. Untuk tangga darurat berapa ininya. Karena tangga darurat yang terlalu besar kayak gini nanti saat ada insiden malah menimbulkan insiden kan. Kan ini kan karena ada persyaratan tuh tangga darurat harus pintunya harus kedap apa kedap biar asap tidak masuk. Terus di di lantai dasarnya ini teman-teman harus nunjukin ini tangga darurat ini nggak boleh ke dalam ini kalau saat kebakaran dia harus keluar ke langsung ada pintu keluar di sini ke luar gitu. Ada yang ke sini, ada yang ke sini juga. Jadi mereka misalnya ada kebakaran, mereka turun, langsung keluar, langsung nanti ketemu di apa namanya titik yang ditentukan untuk berkumpul. Ini cek lagi ya untuk apa syarat untuk tangga darurat ya. Ini terlalu besar menurut saya. Tangga darurat coba ya saya browsing. Ini ada lebar nih, lebar tangga darurat minimal 1,2 meter untuk gedung perkantoran bangunan pabrik. Gitu. Bahan, jumlah tangga, pintu ada tinggal ataupun yang lebih lengkapnya mungkin ada di data arsitek ya. Banyak ilustrasi. Jadi teman-teman, seandainya apa bisa di apa di ini ada ini ya untuk tangga darurat ya. Terus
Berarti untuk utilitas bangunan teman-teman letakkan di basement ya? Iya, Pak. Di basement. Grontengnya di mana gronteng? Di bawah sendiri itu terlihatnya di potongan. Oh, di potongan. Di lantainya semi basement ini ya ada gronteng lagi kan? Iya, Pak. Benar. Oke. Nah, saat menjelaskan ini mungkin teman-teman bisa tadi saya bilang masalah grid. Untuk grid struktur menggunakan grid sisi ini dengan 8 meter, ini 6 meter. Nah, ada sedikit di potongan yang sedikit agak tidak, menurut saya tidak masuk akal. Baloknya 340 nih, terlalu kecil nih. Oh, ini dibentang berapa nih? Jadi coba ya mungkin yang sipil ya bisa kasih apa namanya sedikit menganalisa apa benar 30-40 terlalu kecil untuk sebuah gedung. Kalau dia sebenarnya kalau gedung nggak bisa pakai seper 12 bentang ya. Tapi teman-teman coba ya, mungkin ada contoh referensi. Menurut saya jangan terlalu kecil, diubah aja biar biar apa namanya di baloknya bisa jadi 70 kali 40 karena bebannya beda kan. Nah, terus mungkin jadi konsep struktur juga disebutkan ditambahkan aja ya fondasi apa namanya menggunakan fondasi dalam dengan tiang panjang untuk basement semi basement menggunakan apa namanya dinding dinding apa namanya dinding yang cor bahasanya kayak concrete wall untuk menahan apa namanya menahan tanah ini penahan tanah begitu terus ya. Ya tadi mungkin itu bahasa dari kamar diubah jadi unit ya terus mungkin ya tambahkan sedikit lagi aja konsep struktur jadi tadi ini secara struktural teman-teman sudah menjelaskan mungkin tambahkan sedikit lagi biar presentasi dan produknya lebih baik lagi tambahkan dari segi konsep struktur menggunakan struktur core building pada bagian ini yang difungsikan sebagai lift dan utilitas untuk struktur lain menggunakan struktur rangka kolom dan balok dan struktur fondasi menggunakan fondasi dalam dengan tiang panjang dan basement. Mungkin di semi basement kalau masih ada space ruang pompa mungkin ya. Ruang pompa ini fungsinya ya tadi yang buat pompa air dari PDAM masuk ke gronteng-gronteng ke apa namanya ke toren atas ataupun ruang pompa yang untuk seandainya air masuk ke bagaimana mengatasi air misalnya terjadi hujan deras hujan dengan curah tinggi air masuk ke semi basement dan memompakannya kembali ke ini biar tidak terjadi banjir kayak gitu mengatasi case-case seperti itu. Paling itu aja ya. Sama ini tadi yang saya bilang. Yang saya bilang apa? Sah tadi ya. Teman-teman juga perhitung tambahkan aja di gambar kecilnya. Pipa-pipanya untuk pemipaan masuk safnya di mana. Jadi biasanya saf itu berada di antar kamar mandi ini nanti ada safnya di koridor gitu ya. Saf bangunan. Seperti ini ya kalau kita lihat gambar.
Nah, ini ada shaft di sini. Ini ada shaft yang terus. Nah, nih, yang hijau-hijau ini shaft berada di antar koridor. Nah, biasanya seperti ini nih, koridor tuh ada pintu-pintu seperti ini. Tuh, coba ditambahkan lagi ya. Baik, mungkin itu ya dari saya. Ada ini, dari teman-teman ada tambahan? Belum? Kalau dari saya cukup sih, Pak. Mungkin dari Cukup teman-teman ya? lain ada yang Udah, Pak. Sama dari Pak Rizky bilang kemarin teman-teman kan kalau bisa produknya salah satunya buat laporan dari tugas kelompok ini ya. Jadi sebenarnya laporan laporan itu nanti ambil aja dari data presentasi ini dibuat dalam bentuk laporan aja. Ini kan udah cukup banyak nih, mungkin dikemas ini kan masih dikemas dalam bentuk apa presentasi, mungkin dikemas dalam bentuk laporan. Tapi kontennya ambilin dari sini aja. Nanti nah lampirannya dalam bentuk ini gambar kerja tadi. Mungkin laporan ada bab 1 latar belakang ini, bab 2 konsep desain, bab 3 apa gitu, kayak gitu lah. Buat kayak gitu. Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Nah, yang penting poin-poinnya dapat. Kalau dari secara ini teman-teman sudah baik dalam dalam melakukan menentukan latar belakang, menentukan unitnya dibuat karena apa, sudah baik. Mungkin tadi ada bahasa-bahasa yang sedikit yang saya ada sedikit kasih saran menggunakan karena yang kayak tadi bukan mengurangi kepadatan tapi mengatasi kepadatan, ataupun ada beberapa poin-poin dari gambar yang mungkin lebih baik kalau bisa di sedikit direvisi sehingga dari kontennya tugas yang teman-teman buat ini sudah baik, cuman akan lebih baik lagi jika memenuhi melengkapi yang tadi saya bilang karena bisa jadi referensi eh, apa namanya buat teman-teman nanti berguna kan untuk dunia kerja kan, kayak kayak menentukan master budget tadi kan, komponen biaya apa aja yang harus ada misalnya, mungkin tadi tambahan dari saya mungkin perizinan atau AMDAL masuk ke perizinan kayak gitu. Jadi teman-teman tambahin aja. Baik, seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Pak. Sebentar, boleh nggak? Bagaimana? Boleh, Jadi boleh. kan tadi itu kan yang dari grid structure ya. Itu kan apa sih namanya? Bentar, Pak. Saya buka dulu. Lupa. Boleh, boleh. Nah, di kolom itu kan ukurannya kita 80 sampai kali 60 nih, Pak. Nah, itu kan kalau misal dari kampus saya di UBRIS itu kalau misal balok itu rumusnya itu setengah dari kolom itu, Pak. Jadi kita ukurannya itu 30 kali 40 gitu. Itu maksudnya dari itu benar atau gimana ya, Pak? Kalau buat rumah tinggal mungkin bisa, Mas. Tapi kalau bahasanya, saya kan nggak akan mempertanyakan dari mana angkanya. Cuman kalau menurut pengalaman saya terlalu kecil untuk ukuran bangun gedung tinggi. Nah, mungkin makanya teman-teman yang sipil mungkin bisa melakukan analisa misalnya menggunakan ada contoh dari proyek yang lain menggunakan biasa sih berapa sih untuk kolom itu. Jadi kalau yang sebenarnya praktek yang benarnya memang dihitung bebannya kan. Cuman dari saya aja untuk desain rumah aja saya buat ada yang 20 kali 60 untuk rumah 3 lantai. Kalau gedung kan nggak mungkin. Jadi maksud saya coba ambil referensi gedung itu biasanya baloknya di berapa yang sekiranya cukup masuk kalau logiknya.
Seperti itu. Ya kalau bahasanya 1/12 bentang dari 6, berapa tuh? 6, 6 bagi 12, 0,5 kan? Iya, Pak. Nah, itu kan apa? Kalau bisa ya coba koreksi lagi aja. Yang penting eh, nggak usah teman-teman sebutin dari mana dapatnya, tapi masuk akal, ada referensi. Misalnya contoh kayak, ya coba aja kalau lihat masuk gedung nanti, ada nggak kolom 30-40 untuk gedung? Ada, cuman kan bukan kolom utama, bukan balok utama kan. Kalau balok utama segede itu ya nggak kuat lah. Mungkin yang sipil Iya, nanti Pak. coba analisa lagi ya, atau ada presiden dari bangunan yang pernah teman-teman survei atau apa yang bisa jadi apa, pegangan untuk eh, menentukannya seperti itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Pak. Mungkin dari teman lain. Sudah, Pak. Cukup ya. Baik, kita untuk apa kelompok 1B, terima kasih atas presentasinya hari ini untuk tugas kolaborasinya. Diharapkan mungkin bisa menambahkan yang minor sih, sedikit yang menurut saya bisa teman-teman tambahkan biar produk yang teman-teman buat bisa lebih baik lagi. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.